Balik lagi sama Niko, kita lanjutin pembahasan Olimpiade Sains Nasional tingkat provinsi alias OSP bidang astronomi tahun 2019. Kita ke nomor 13. Suatu tahun dalam sistem kalender surya dikatakan kabisat bila habis dibagi 4. Namun, untuk tahun abad atau tahun yang kelipatan 100 dikatakan kabisat jika habis dibagi 400. Dan tahun kelipatan 4000 bukan tahun kabisat. Oke. Di sistem kalender surya yang lain, suatu tahun juga dikatakan kabisat bila habis dibagi 4. Namun, untuk tahun abad dikatakan kabisat hanya jika bersisa 200 atau 600 dari hasil pembagian tahun dengan angka 900. Diketahui bahwa untuk kedua kalender surya ini, tahun kabisat dibagi dalam 12 bulan, total hari 366 hari, sedangkan tahun basit dibagi dalam 12 bulan, total hari 365 hari. Andaikan tanggal 1 bulan 1 tahun 2000, kedua sistem kalender jatuh pada hari yang sama, hitunglah. Pertama, setelah tahun 2000 di tahun abad terdekat berapakah kedua sistem penanggalan bersamaan kembali sebagai tahun kabisat? Oke. Yang kedua, mulai tahun abad berapakah kedua sistem penanggalan berbeda untuk pertama kali dalam penentuan tahun kabisat? Oke, kita analisis ya. Kita pelajari dulu kalender sistem ya. Nah, kalender sistem ini kan sebetulnya sistem pengaturan waktu ya. Pengaturan waktu. Ada dua basis yang bisa digunakan untuk pengkalenderan ini. Yang pertama berdasarkan matahari atau kalender surya. Yang kedua itu berdasarkan bulan. Oke, lunar based calendar gini ya. Nah, ini ngaturin hari, minggu, bulan, tahun gitu ya. Biasanya krusial karena event-event atau biasanya sih yang bidang keagamaan sih yang banyak pakai model seperti ini. Yang kerasa banget kayak misalnya 1 Ramadan untuk di Islam ya, kalender Hijriyah yang pakainya bulan. 1 Ramadan yaitu mulai puasa, 1 Syawal yaitu mulai Idul Fitri. Kayak gitu. Jadi memang harus pas di tanggal itu, di kalendernya memang jadinya harus pas gitu ya. Ada banyak sekali, ratusan saya pikir sistem kalender, tapi ada beberapa yang perlu di-highlight. Model Romawi, Cina, Jepang, Jawa, itu punya sistem kalender sendiri yang pakai Pahing, Wage, Pon, dan seterusnya. Itu kalender Hijriyah yang biasa dipakai di Islam. Hindu juga punya kalender sendiri, tahun Julian, juga kalender Gregorian yang kita pakai secara umum di dunia sekarang. Nah, terus pertanyaan logis berikutnya, kayak di soal tadi kan pakai ada aturan tahun kabisat yang macam-macam tahunnya tuh, dan memang sistem kalender punya pengaturan tahun sendiri. Lah kenapa pakai ada tahun kabisat dan tahun basit segala? Terus aturannya yang pakai ribet kayak gitu tuh, kenapa harus gitu gitu? Kenapa nggak bikin tetap aja setahun tuh sekian gitu? Nah, jawabannya ada di sini. 1 tahun tropik atau waktunya bumi mengelilingi matahari itu adalah 365,2422 hari. Oke. Nah, jadi suatu sistem kalender itu rata-rata jumlah hari dalam 1 tahun setelah sekian lama waktunya, sekian ribuan tahun, karena sistem kalender ini kan memang harus bertahan lama ya, nggak bisa dipakai dalam let's say cuma 100 tahun ya bakal fail gitu ya. So, setelah jangka waktu yang lama, rata-rata jumlah hari dalam 1 tahun tuh harus mendekati tahun tropik ini. Dan memang jumlah hari memang harus bilangan bulat. Nah, oleh karena itu, orang keluar dengan ide, oh iya bikin sistem basit dan kabisat aja deh gitu. 365 atau 366 hari dengan segala macam aturannya. Gitu ya. Kita kembali ke soal. Kita ambil intisarinya aja yang ada di soal. Oke, kalender A. Kita tinggalin yang kelipatan 4 ya, karena sama-sama kelipatan 4 dan pertanyaannya itu fokus ke tahun abad. Jadi yang kelipatan 4 saya tinggalin aja untuk aturannya. Oke, sekarang kita analisis berarti ya.
kalender A maupun kalender B. Kita cek dari tahun ke tahun. Kalender A dulu ya. Tahun abad dikatakan kabisat hanya jika habis dibagi 400, berarti kalau tidak habis dibagi 400, berarti bukan berarti bukan tahun kabisat. Oke, tapi tahun yang kelipatan 4000 itu bukan tahun kabisat, alias tahun basit. Oke. Berarti tahun 2000 kan habis dibagi 400, berarti ini adalah tahun kabisat. Berarti ini 2100, ya berarti basit 2400, baru kembali lagi kabisat, gitu ya. Terus kembali berulang seperti itu, basit kabisat, basit kabisat. Kayak gini ya. Simpel aturannya. Yang kelipatan 4000 belum nyampe karena tahunnya belum nyampe 4000. Terus kita ke kalender B yang memang agak sedikit ribet. Oke, aturannya cuma satu sih sebetulnya. Tahun itu kabisat, tahun abadnya dikatakan kabisat hanya jika kalau tahun itu dibagi sama 900 nih, sisanya itu 200 atau 600. Kalau selain itu berarti dia tahun basit. Sekarang kita cek tahun 2000. Tahun 2000 kita bagi sama 900. Ini kan dapatnya 2, 1800, sisanya adalah 200. Nah, karena pas sisanya 200, berarti ini adalah tahun kabisat. Oke. Berarti ini kalau 2100 berarti kan sisanya, saya tulis sisanya di sini deh ya. Sisanya kan 300. 300 berarti adalah tahun basit. Ini berarti sisanya 400 juga tahun basit. Ini berarti sisanya 500 berarti bukan tahun kabisat juga alias basit. Yang ini berarti sisanya 600. Nah, berarti kan pas nih 200 atau 600 dibilang. Berarti ini adalah tahun kabisat. Oke. Kita lanjutin, ini sisanya 700, berarti ini basit. Ini sisanya 800, berarti ini juga basit. Nah, pas 2700 berarti nggak bersisa. Sisanya 0, ya berarti juga basit. Ini berarti kembali lagi sisanya 100 juga basit. Ini sisanya 200. Nah, ini kabisat. Kayak gitu ya. Terus seterusnya 300 berarti dia basit, 400 berarti dia basit, 500 berarti dia basit, 600 berarti nanti dia kabisat. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cek ke pertanyaannya. Yang pertama, tahun yang sama-sama tahun kabisat setelah tahun 2000 ya, of course. Sama-sama kabisat. Nah, berarti di sini. Nah, ini ya, sama-sama kabisat nih. Berarti ini adalah tahun 2400 berarti jawabannya. Oke. Terus yang B, mulai tahun abad berapa kedua sistem penanggalan ini berbeda dalam penentuan kabisatnya. Oke, cek. Ini sama-sama basit, sama-sama basit, sama-sama basit. Nah, ini 2800. Ini kabisat, ini basit. Mulainya ya dia bilang, tahun mulainya ya sudah berarti kedua sistem penanggalan ini mulai berbeda di penentuan basit dan kabisatnya adalah di tahun 2800. Setelah kita cek sih bawahnya beda-beda terus sih, nggak tahu sampai selanjutnya berapa. Karena ditanya mulai ya berarti udah ini aja. Oke, kayak gitu doang. Pakai aturan yang udah ada di sini semua sebetulnya. So, soal ini cenderung soal yang mudah karena aturannya sudah diberitahu. Aturan kalender A seperti ini, aturan kalender B seperti ini, tinggal kita analisis saja apakah itu tahun kabisat ataukah itu tahun basit. Simple sebetulnya. Oke. Cuma perlu pemahaman ini aja sih, hati-hati dalam pemahaman kalimat aturan yang di B sebetulnya karena aturannya agak panjang kalimatnya, tapi sebetulnya aturannya simple. Di situ aja. Sisanya simple I guess. Oke. Soal terkait yang pernah muncul banyak sekali di KSNK 2020, ada 2 soal yang tentang kalender. Waktu itu membahas tentang kalender Gregorian sama kalender Hijriah. Secara detail saya bahas di soal-soal itu. Cek aja di soal-soal ini yang udah pernah Niko bahas ya. Oke, itu aja dulu untuk nomor 13 ini. See you on the next number.